Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurgalia sebagai perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Wanda, Iva alias Safira dan Ilham Arojab. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma pada kepala atau cedera kepala. Cedera kepala ini merupakan trauma pada otak yang disebabkan adanya kekuatan fisik dari luar yang menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran. Akibatnya dapat menyebabkan gangguan kognitif, tingkah laku, atau emosi. Gangguan ini dapat bersifat sementara atau permanen, yang bisa menimbulkan kecacatan baik parsial atau total, dan gangguan psikososial, menurut Dona tahun 1999. Trauma kepala ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecelakaan, tembakan, jatuh, dan pukulan. Trauma kepala ini dibedakan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ketika terjadi trauma kepala, maka barier darah otak akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya autoregulasi arterial, sehingga otak akan mengalami pembengkakan yang menyebabkan PTIK, dan otak akan iskemik atau hipoksia. Ketika otak iskemik, maka akan muncul beberapa gangguan seperti gangguan autoregulasi. Gangguan autoregulasi ini bisa menyebabkan penurunan aliran darah ke otak yang mengakibatkan suplai oksigen juga akan turun, sehingga metabolisme anaerob akan terganggu. Ketika metabolisme anaerob ini terganggu, maka asam laktat pun akan meningkat yang menyebabkan edema otak, sehingga muncul masalah keperawatan, gangguan perfusi jaringan cerebral. Yang kedua adalah stres lokal yang bisa memicu meningkatnya asam lambung yang menyebabkan mual dan muntah, sehingga muncul masalah keperawatan, gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Yang ketiga adalah kehilangan komunikasi. Ini bisa memunculkan masalah keperawatan, gangguan komunikasi verbal. Selanjutnya adalah rangsangan simpatis meningkat, bisa menyebabkan tekanan vaskuler sistemik, tekanan darah meningkat, dan tekanan vaskuler pulmo menurun, yang akan menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik. Peningkatan tekanan hidrostatik ini akan menyebabkan bocornya cairan kapiler, sehingga bisa menghambat proses difusi O2. Ketika proses difusi O2 terhambat, maka akan terjadi edema paru dan O2 akan menurun, sehingga muncul masalah keperawatan, ketidakefektifan pola nafas. Selanjutnya adalah gangguan persepsi sensori yang bisa menyebabkan disfungsi persepsi visual, sehingga akan menurunkan luas lapang pandang yang mengakibatkan masalah keperawatan, resiko cedera. Selanjutnya adalah defisit kognitif yang bisa menyebabkan kehilangan memori, sehingga muncul masalah keperawatan, gangguan fungsi kognitif. Dan yang terakhir adalah kehilangan fungsi motorik, bisa menyebabkan hemiparese dan hemiplegia, akan menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik ini bisa muncul 3 masalah keperawatan, yaitu yang pertama, hambatan mobilitas fisik, yang kedua, resiko kerusakan integritas, dan yang ketiga adalah defisit perawatan diri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.